Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari suatu aplikasi yang bernama Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini adalah sebuah software perangkat lunak atau program untuk mengolah data, baik itu berupa huruf maupun angka yang sering digunakan untuk keperluan pembuatan dokumen ataupun hal-hal yang berhubungan dengan tulis-menulis. Nah, di setiap komputer atau di setiap Android ataupun gadget lain itu pasti terdapat Microsoft Word di dalamnya. Nah, kita akan mencari tahu bagaimana cara membuka aplikasinya. Nah, kita bisa membukanya melalui desktop. Nah, tinggal kita klik 2 kali maka akan terbuka aplikasi Microsoft Word-nya. Kita pilih blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Word. Nah, selain menggunakan cara yang tadi, kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya dengan menggunakan menu search. Tinggal ketikkan Word. Nah, lalu kita tinggal klik 1 kali, maka aplikasinya juga akan terbuka. Kita pilih blank dokumen. Nah, kita kembali ke tampilan awal dari Microsoft Word. Sekarang kita akan mencari tahu menu-menu apa saja sih yang ada di Microsoft Word ini. Nah, kita bisa mulai dari yang paling atas. Ini ada yang namanya title bar. Nah, nama dari file Microsoft Word yang kita edit itu akan muncul di sini, di title bar ini. Biasanya kalau misal kita belum memberi nama dari file ini, maka akan muncul nama defaultnya. Ini dokumen 1. Ini adalah nama default dari Microsoft Word. Lalu dari sebelah kiri kita akan bisa melihat Quick Access Toolbar. Nah, di sini kita bisa mengakses toolbar-toolbar atau komen-komen yang bisa kita akses secara cepat. Contohnya ada restore, minimize, maximize, close, dan lain-lain. Lalu ada menu save, menu undo, menu redo, menu new. Nah, kita juga bisa mengcustomize Quick Access Toolbar ini. Misal, kita ingin menampilkan Quick Access untuk toolbar open. Nah, tinggal diklik, nah maka akan muncul toolbarnya. Kalau misalnya kita ingin menghilangkannya lagi, tinggal diklik lagi. Lalu, di sebelah kanan ini adalah menu-menu untuk tampilan window. Nah, misal di sini ada untuk help. Nah, lalu ada menu ribbon display. Nah, menu ribbon display ini untuk mengatur tampilan display yang ada di Microsoft Word. Nah, untuk mengatur tampilan tab juga tampilan komen-komen ini, perintah-perintahnya. Nah, untuk tampilan ini itu adalah tampilan show tabs and command. Nah, menu tabnya dan perintah-perintahnya itu muncul. Kalau misalnya kita ubah menjadi show tab, nah, hanya memunculkan menu tabnya saja. Kalau misalnya kita ingin melihat menu komennya atau melihat toolbar-toolbarnya, harus diklik terlebih dahulu, maka akan muncul. Lalu ada menu yang lain lagi, auto hide ribbon. Nah, semuanya itu disembunyikan, hanya terdiri dari lembar kerjanya saja. Kita kembalikan lagi seperti normal. Nah, ini biasanya tampilan yang kita gunakan untuk mengedit. Lalu di sebelahnya lagi itu ada menu minimize, yaitu untuk mengeluarkan atau mengeluarkan aplikasi sementara tapi tidak mengeluarkannya, tidak menutup aplikasinya. Kalau kita ingin membukanya kembali, tinggal diklik saja. Nah, maka kita akan kembali lagi ke aplikasinya. Lalu ada menu yang lain, itu restore down atau minimize. Nah, kita bisa mengubah aplikasinya menjadi lebih kecil. Kalau misalnya ingin full, tinggal diklik lagi secara full. Lalu yang paling kanan ini adalah menu close. Jika kita ingin menutup aplikasi Microsoft Word, nah kita tinggal mengklik tombol close ini. Lalu kita bisa lihat di sebelah sini ada menu tab yang bisa kita gunakan. Di antaranya dari yang paling kiri ini ada menu file. Menu file ini biasa kita gunakan untuk mengakses file dari Microsoft Word. Misalnya kita ingin melihat info file, untuk membuat dokumen baru, menggunakan menu new untuk membuka dokumen, open, ataupun men-save dari dokumen kita. Menu print
Ada menu share, menu export, close, akun, option. Nah, ini ada di menu file. Lalu di sebelahnya lagi ada menu home, tab home. Tab home ini biasanya terdiri dari toolbar-toolbar yang biasanya umum kita gunakan. Di antaranya ada menu untuk mengubah jenis huruf, ada menu untuk mengubah ukuran huruf. Nah, bisa kita gunakan di sini di menu tab home. Lalu di menu insert, nah ini adalah menu-menu untuk memasukkan berbagai kebutuhan atau data-data. Misalnya kita ingin memasukkan picture, foto, online picture, ingin memasukkan sebuah shape, ya, sebuah bangun-bangun datar. Nah, untuk memasukkan sebuah semacam screenshot, nah, kita bisa menggunakan menu insert ini. Lalu ada menu desain. Nah, menu desain ini digunakan untuk mendesain tampilan-tampilan yang ada di Microsoft Word. Misal kita ingin mengubah tema atau mengubah color dan font, nah kita bisa menggunakan di menu desain. Lalu kita lihat di menu tab page layout. Nah, kita bisa melihat berbagai toolbar-toolbar yang ada di sini. Misalnya ada menu margin, menu orientation untuk mengubah jenis orientasi dari lembar kerjanya. Kita ingin mengubah menjadi landscape, nah, bisa kita ubah lagi menjadi portrait. Nah, kita bisa jadi ubah lagi. Ada menu size untuk mengatur jenis atau ukuran dari kertas yang digunakan. Nah, kita bisa menggunakannya di sini. Misal kita pilih A4. Nah, ini akan menjadi ukuran kertasnya itu A4. Lalu untuk selanjutnya itu ada menu reference. Nah, menu reference ini biasanya digunakan untuk menggunakan atau mengatur data-data referensi. Nah, misalnya untuk memanage source, untuk insert table of figures, nah, insert index, nah, dan lain-lain. Kita bisa menggunakannya di menu reference. Nah, lalu ada menu mailings. Nah, biasanya menu mailings ini digunakan untuk mengatur dalam bidang email atau surat menyurat. Nah, biasanya kita menggunakan menu tabs yang ada di sini seperti envelopes, labels, dan lain-lain. Lalu di sebelahnya itu ada menu review. Nah, menu review ini terdiri dari berbagai toolbar-toolbar seperti language, translate, word count, nah, define, nah, dan lain-lain. Ini ada di menu review. Nah, kalau untuk di menu view ini untuk mengatur tampilan-tampilan yang ada di lembar kerja kita. Misal, ini adalah sebuah penggaris dari margin yang ada pada dokumen. Kita misalnya ini ingin menghapusnya nih agar tidak terlihat. Nah, kita bisa aturnya di sini. Checklistnya kita hapus, nah maka akan menghilang rulernya. Kalau ingin munculkan kembali, nah tinggal diketik lagi, maka rulernya akan muncul kembali. Atau kita ingin mengaktifkan grid line, nah untuk tiap objek, nah akan muncul grid line-nya. Kalau ingin kita hapus lagi, ya tinggal kita ketik lagi. Kita ingin mengaktifkan navigasi panelnya, nah bisa diaktifkan. Kalau ingin kita nonaktifkan lagi, tinggal ketik lagi. Ini yang ada di menu view. Nah, jikalau di komputer kalian install aplikasi Nitro Pro, nah biasanya akan ada menu tambahan aplikasi Nitro Pro untuk mengatur dokumen-dokumen yang ada di PDF. Misal mengubah aplikasi Microsoft Word menjadi PDF ataupun dari PDF menjadi Microsoft Word. Nah, ini ada menunya di sini. Lalu kita lihat di tengah-tengah ini adalah lembar kerja yang bisa kita gunakan. Misal kita ingin mengetik, nah bisa kita menggunakannya di halaman ini. Ketikkan nama saya adalah. Nah, kita bisa mengetiknya di sini. Nah, untuk di atas ini adalah margin, batas-batas di mana kita bisa menulis teks. Misal ini margin yang dari atas, nah ada batasnya. Kita tidak bisa mengetikkan teks lebih dari batasnya di sebelah sini. Batasnya ada di sini. Nah, kalau di sebelah kanan sama, ada batas penulisan teksnya. Tidak bisa melebihi margin di sini. Nah, di sebelah kiri juga sama.
ada marginnya, ada batasnya. Karena ada batasnya, kita tidak bisa menulis teks ini di atas garisnya. Nah, yang abu ini. Di bagian bawah juga sama, ada batasnya atau margin. Nah, di sebelah kanan ini adalah tombol scrolling. Misalnya kita ingin men-scroll dokumen dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kita bisa menggunakan ini. Lalu, di bagian bawah ini ada keterangan page 1 dari 1. Artinya, ini adalah halaman pertama dari total satu halaman. Nah, ini menunjukkan kita itu sedang mengaktifkan halaman apa, halaman berapa dari Microsoft. Misal kita membuat ada 3 halaman. Nah, maka akan muncul tuh. Ini adalah halaman ketiga dari total 3 halaman yang ada. Nah, kalau misalnya kita ketik di halaman kedua, nah ini juga akan berubah keterangannya menjadi halaman kedua dari total 3 halaman. Nah, juga di sebelahnya ini adalah keterangan kata. Semua kata yang ada di Microsoft Word itu bisa dilihat di sini. Nah, kita tadi telah mengetikkan 5 kalimat. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di Microsoft Word itu otomatis langsung terhitung di sini. Nah, ada juga di sini untuk mengubah language, mengubah bahasa. Misal kita mau mengubah bahasanya menjadi Indonesia ataupun Inggris. Nah, tinggal kata OK. Nah, langsung ada di sini. Lalu di sebelahnya ini ada beberapa tampilan untuk mengubah tampilan dari lembar kerjanya. Misal ini adalah tampilan dari print layout. Nah, ini adalah tampilan dari print layout. Kalau ini adalah tampilan dari read mode. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau tampilan untuk web layout, nah, tampilannya seperti ini. Kalau kita ingin mengedit di Microsoft Word, nah, biasanya kita menggunakan tampilan dari print layout. Nah, seperti ini. Nah, dari sebelah kanan ini adalah menu zoom. Kita ingin men-zoom, misalnya untuk mengecilkan tampilannya ataupun memperbesar, kita bisa menggunakan menu zoom ini. Nah, seperti itu. Itu adalah perkenalan untuk menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, jikalau kita ingin menyimpan dokumen, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan Quick Access Toolbar di sini, atau menggunakan dari file Save As, atau dengan cara mudahnya kita menggunakan shortcut yang di keyboard yaitu Ctrl+S. Nah, dokumennya kita akan simpan. Misal di dokumen, kita pilih dokumen. Nah, ini adalah namanya. Namanya bisa kita ubah. Misal dokumen 1. Nah, biasanya Microsoft Word itu mempunyai sebuah ekstensi. Nah, ekstensi dari Microsoft itu adalah Docs. Nah, ini adalah ekstensi dari Microsoft Word. Nah, Save As type-nya itu secara default bisa disimpan sebagai Word dokumen. Nah, biasanya terdapat suatu masalah kecil di Microsoft Word. Di antaranya, jikalau kita menyimpannya sebagai Word dokumen, kita edit di Microsoft Word 2010. Nah, saat kita ubah di versinya yang lebih rendah, misal Microsoft 2007, biasanya isi-isi dari Microsoft Word tersebut itu kadang ada yang berubah. Kadang spasinya lebih jauh, kadang spasinya menjadi menghilang. Nah, itu biasanya salah satu masalah yang ada di Microsoft Word. Tapi, jikalau kita mengeditnya di Microsoft 2010, lalu kita ubah di versinya yang lebih atas, misal di versi 2015 atau versi 2017, nah, biasanya itu tidak akan terjadi perubahan atau error. Nah, agar dokumen kita itu bersifat portable, bisa dibuka di versi Microsoft Word apa saja, lebih baik kita simpan dengan cara kita ubah tipenya menjadi Word 97 sampai 23. Nah, jadi saat kita membuka Microsoft Word di versi mana saja, pasti akan terbuka secara portable dan tidak akan ada yang berubah teksnya. Seperti itu. Lalu kita save.
Nah, maka dokumennya akan tersimpan. Nama yang tadi kita ubah juga akan muncul di sini, dokumen 1. Seperti itu. Lalu kalau kita ingin keluar dari Microsoft Word, tinggal kita klik saja close-nya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan kali ini terkait cara membuka Microsoft Word dan pengenalan terkait menu-menu yang ada di Microsoft Word. Nah, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.